Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin sedikit mempresentasikan mengenai materi gerak rotasi. Nah, sebelum kami berlanjut ke materi yang kami akan presentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, jadi kelompok 7 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, yaitu Maulana Pariski dengan NIM 2119101101073, dan teman saya Nostal Caksono dengan NIM 2119101101044. Oke, jadi nanti di video kami akan membahas mengenai pengertian gerak rotasi, torsi, momen inersia dan momentum sudut, kecepatan dan percepatan sudut, serta penerapan gerak rotasi sendiri. Nah, mungkin langsung saja untuk pengertian gerak rotasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gerak rotasi. Gerak rotasi adalah suatu gerakan di mana benda berputar di sekitar sumbu tetap. Dalam gerak rotasi memiliki besaran-besaran seperti sudut dan radian, kecepatan sudut dan percepatan sudut. Beberapa contoh gerak rotasi sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, bumi berotasi pada sumbunya untuk bergerak mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips. Demikian juga dengan bulan yang berotasi pada sumbunya untuk bergerak mengelilingi bumi. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai torsi. Nah, torsi itu sendiri apa sih? Nah, torsi adalah sesuatu yang menyebabkan benda untuk berotasi atau berputar yang disebut momentum gaya atau torsi. Nah, mungkin secara biar lebih jelas, kita lihat dari gambar. Dari gambar menunjukkan sebuah pintu yang tampak dari atas. Gaya dorong F diberikan pada pintu dengan membentuk sudut alfa terhadap arah mendatar. Nah, semakin besar gaya yang diberikan, semakin cepat pintu itu terbuka. Nah, semakin besar jarak engsel dari tempat gaya bekerja, maka semakin besar momen gaya sehingga pintu itu lebih mudah terbuka. Nah, momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan jarak titik ke garis kerja gaya dan pada arah tegak lurus, yang dimana bisa dirumuskan seperti pada PPT gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu lengan torsi. Lengan torsi adalah jarak tegak lurus antara garis panjang mana gaya itu bekerja dan sumbu rotasi. Torsi merupakan besaran vektor sehingga mempunyai nilai dan arah. Torsi bernilai positif, maka artinya benda berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dan bernilai negatif artinya benda berputar searah dengan arah putar jarum jam. Nah, yang selanjutnya mengenai momen inersia. Nah, momen inersia adalah ukuran besarnya kecenderungan berotasi yang ditentukan oleh keadaan benda atau partikel penyusunnya. Nah, kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan itu disebut dengan inersia. Momen inersia dari sebuah partikel bermassa m didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak tegak lurus dari titik poros. Momen inersia sebuah partikel dirumuskan sebagai berikut: I sama dengan mr kuadrat. Oleh karena momen inersia pada gerak analog dengan massa pada gerak translasi, maka fungsi momen inersia sama dengan fungsi massa. Jika massa pada gerak translasi menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan linearnya, momen inersia benda pada gerak rotasi menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai momentum sudut. Nah, momentum sudut merupakan hasil kali antara momen inersia dengan kecepatan sudut benda pada saat benda itu berputar. Nah, secara matematis, momentum sudut dirumuskan sebagai berikut, yaitu L sama dengan I kali omega. Kecepatan dan percepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh saat gerak melingkar tiap satuan waktu. Kecepatan sudut dilambangkan dengan omega. Besar sudut yang ditempuh dalam waktu satu periode, T, sama dengan 2 pi radian. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran. Percepatan.
Percepatan sudut adalah laju perubahan kecepatan sudut yang terjadi tiap satuan waktu. Semakin besar perubahan kecepatan sudut pada gerak melingkar, maka semakin besar pula percepatan sudutnya, dilambangkan dengan alfa. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai penerapan gerak rotasi. Nah, penerapan gerak rotasi sendiri di dalam mesin salah satunya adalah pada mekanisme roda gigi. Nah, roda gigi ini adalah alat untuk mentransmisikan daya dan mengubah tingkat putaran poros pada mesin. Roda gigi meneruskan daya dari motor melalui kontak atau gigi-gigi pada gear dengan gigi-gigi pada pinion. Nah, roda gigi juga digunakan untuk mengubah arah sumbu putar dan mengubah gerak rotasi pada translasi. Nah, roda gigi memainkan peranan penting dalam menjalankan peralatan yang menunjang kehidupan manusia. Nah, secara umum, pembuatan roda gigi lurus dapat dilakukan dengan beberapa proses permesinan atau matching proses. Nah, salah satunya dengan menggunakan proses scrap atau shaping. Pada proses scrap ini, gigi dibentuk dengan alat potong, pinion atau dengan mata-mata potong scrap. Nah, jadi pada roda gigi, mekanisme yang bekerja adalah gerak rotasi menjadi gerak translasi. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan mengenai materi gerak rotasi. Mungkin apabila ada salah kata atau perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.